Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Mohon maaf, masih males banget buat isi-isi konten ini. Oke, hari ini saya akan sedikit bahas triknya saja lah ya. Jadi teman-teman bisa pakai triknya kalau untuk menilai fundamental, teknikal saya sudah pernah bagikan juga. Jadi kalau di saham itu simpelnya kayak misalkan apa ya? Misalkan ARII lah ya. Saya kan sudah pernah singgung cara untuk simpelnya untuk menilai harga wajar. Dari PR-nya kita bisa cek PR-nya berapa. Kalau dari PR biasanya kalau saham dengan price earning ratio PR di bawah 10 itu ya berarti dia under value, apalagi di bawah 5. Simpelnya seperti itu. Atau di bawah kalau saham yang price book value-nya atau PBV-nya, PBVR-nya itu di bawah 1, itu juga under value. Teman-teman bisa lihat di BVPS-nya atau NAVS-nya juga boleh. Jadi kalau harga sahamnya masih di bawah NAVS atau masih di bawah BVPS, itu namanya under value juga. Beberapa info seperti itu kan sebenarnya sudah ada di video-video saya sebelumnya, jadi silakan teman-teman cek di video-video sebelumnya ya. Ya teman-teman, kalau kita lihat IHSG kan masih naik turun seperti ini ya. Jadi meskipun perekonomian Indonesia cukup stabil, tapi namanya juga pasar, jadi naik turun harga ya wajar lah. Oke, patokannya berarti kalau kita mau bermain safety seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa akan lebih aman kalau teman-teman pegangnya saham yang labanya bagus. Jadi saham perusahaan yang bagus, yang memberikan dividen, itu akan memberikan keamanan tersendiri buat teman-teman saat hold sahamnya, daripada teman-teman membeli saham-saham yang tidak jelas mutunya ya. Nah, hari ini kita akan bahas trik untuk mencari saham yang beraset jumbo. Cara mudahnya seperti apa? Untuk melakukan itu teman-teman buka browser ya, terserah teman-teman pakai browser apa, Chrome atau apa, browser terserah. Di browser saham kan browser di Android kan banyak. Terserah teman-teman mau pakai browser yang mana. Nanti teman-teman ketikkan ini id.tradingview.com/screener. Ketikan ini nanti munculnya akan seperti ini, penyaring saham ini. Oke, di sini akan ada saham dengan ada harga, perubahan, peringkat teknikal, volume, dan macam-macamnya. Teman-teman geser ke sebelah kanan. Nah, di sini ada titik 3. Di sampingnya sektor ada titik 3. Teman-teman klik di bagian titik 3-nya itu. Nah, di sini teman-teman ketik aset, cari aset. Di sini ada total aset dalam kurung MRQ ini. Teman-teman klik saja, terus sudah keluar lagi. Klik di luar kotak tadi. Nanti akan ada tambahan di sini sampingnya aset. Jadi dari saham-saham ini kita tahu total asetnya berapa. Misalkan BBCA. BBCA ini total asetnya berarti 1.288 triliun. Karena kita mau mencari saham-saham dengan aset jumbo, maka di bagian aset ini kita urutkan dari aset terbesar. Teman-teman klik tulisan aset-aset ini. Diklik sekali. Nah, dia sudah diurutkan dari aset terbesar. Aset terbesar berarti ini punya apa? BMRI. BMRI itu saham perusahaan dengan aset paling besar saat ini di IDX.
dengan aset 1.839 triliun. Ini udah diurutkan sampai ke bawah, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, dari aset-aset ini teman-teman bisa cek. Wah, berarti perusahaan BMRI asetnya berarti paling besar. Harganya sekarang 9.975. Terus ada BBRI, terus ada BBCA, BBNI, ASII. Ini ASII menarik juga. Dia termasuk perusahaan dengan aset 5 terbesar dari perusahaan yang tercatat di Bursa Saham Indonesia. Ini menjadi penilaian tersendiri buat ASII. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan perusahaan-perusahaan dengan aset besar. Setelah teman-teman dapat infonya, teman-teman coba cari ke bawah perusahaannya apa aja. Misalkan kalau perusahaan apa namanya, batubara, kalau nggak salah Adro yang terbesar. Batubara mana? Wika Bumi. Oh iya, Adro. Ini ada Adro, harganya 3.240. Adro ini asetnya 152 triliun. Nah, dari info yang teman-teman dapat dari sini, aset perusahaan dengan asetnya, teman-teman cek detailnya di RTI. Misalkan kita mau cek Adro ya. Adro secara fundamentalnya seperti apa, teman-teman cek juga secara fundamental seperti apa. Kalau kita ngitung dari misalkan EPS-nya, apa dia masuk under value atau tidak, ini teman-teman bisa lihat asetnya 152,74 triliun. Oke, teman-teman cek dari EPS-nya, oh ini masih under value misalkan. Terus teman-teman cek net asset value per share-nya, NAVS-nya 2993 ya. Harga sekarang belum terlalu tinggi dari net asset value per share-nya, nggak masalah. Terus teman-teman lihat dari PR-nya ternyata 2,6. Wah, bagus banget kan? Seperti itu, teman-teman cek. Wah, berarti perusahaan ini bukan perusahaan kacangan karena asetnya besar, labanya juga bagus, dia juga memberikan dividen. Ini kan ada imbal dividennya. Dividennya rata-rata berapa? Dividen yield rata-rata 7,76, kan berarti bagus. Nah, beberapa kriteria itu tadi, bahwa sahamnya bagus, dia labanya juga terjaga bagus, dia memberikan dividen yield yang di atas, tinggi lah, di atas 4-5%. Itu kan juga perusahaan-perusahaan bagus, dan itu beberapa hal yang bisa teman-teman pakai untuk dianalisa, termasuk asetnya. Karena perusahaan merugi itu kalau saat dia rugi tapi asetnya tinggi, sebenarnya belum tentu perusahaan tersebut jelek. Bisa berarti karena bisnis yang sedang dijalankan memang sedang tidak optimal. Misalkan pada saat ISAT waktu itu pernah di harga 1.200-an, sekarang di 6.000-an. Teman-teman bisa cek, dia pernah di 1.200 pada tahun 2020. Dia bolak-balik di bawah 2.300-an ya, pada saat sampai tahun 2021. Nah, kalau kita mengacu pada asetnya ISAT itu 102 triliun. Memang waktu tahun 2020 dia minus, labanya minus. Laba minus bisa berarti saat itu ISAT sendiri sedang ada pengembangan proyek untuk perusahaannya, untuk pengembangan usahanya yang memerlukan budget tinggi, yang pada akhirnya membuat labanya tergerus sampai minus. Itu kan bisa terjadi, dan itu juga faktor yang harus teman-teman pertimbangkan, apalagi pada saat saham tersebut berada pada level terendahnya, dan itu adalah peluang teman-teman untuk mendapatkan cuan pada pasar saham. Ini kalau teman-teman cek, kalau sekarang di harga 6.000, kalau teman-teman dulu
beli di harga 2000 saja, maka teman-teman sudah profit berapa? 200%. Teman-teman sudah untung 200%. Jadi duit teman-teman sudah dikalikan 3 kalau teman-teman ambil pada harga 2000 saja. Pada saat ISAT ngedrop. Nah, ini pentingnya kita menilai aset. Biasanya sih paling gampang dari total aset, kalau wujudnya sudah triliun, kalikan saja 10. Paling gampang. Kalau misalkan ISAT ini kan berarti di 102. Kalau sampai dikalikan 10 kan berarti dikalikan 10 kalikan ya 10 lah, berarti ISATku paling minim harusnya ada di 1002 paling minim, padahal sekarang di 6000. Apalagi kalau labanya memang bagus. Biasanya sih seperti itu, paling gampang itu kalikan 10. Kalau sampai harganya di bawah aset dikalikan 10, teman-teman bisa mencermati itu. Itu artinya antara harga dengan aset kelewat jauh, dan itu bisa jadi saham yang bisa teman-teman pantau. Teman-teman bisa bikin listnya, tapi jangan langsung beli masuk. Teman-teman cek juga pergerakan harganya. Kalau mau ngasih turun, tahan dulu, tahan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah lagi. Itu caranya. Jadi teman-teman bisa pakai browser, terus nanti link yang di atas ini saya taruh di keterangan video lah, jadi teman-teman bisa pakai. Jadi teman-teman bisa dapatkan saham-saham dengan aset gendut ya, aset di atas 100 triliun. Kalau mau cari saham-saham dengan aset di atas 100 triliun ya teman-teman bisa cek saja saham-saham yang asetnya di atas 100 triliun. Kalau yang pengen di bawah 100 triliun ya teman-teman tinggal cek saham-saham yang asetnya di bawah 100 triliun dan kondisinya masih berada di bawah atau under value, dan itu bisa jadi ajang cuan teman-teman di pasar saham ya. Nanti linknya saya taruh di kolom keterangan, silakan nanti teman-teman coba sendirilah. Intinya ini salah satu jadi kalau di fundamental itu salah satu acuan juga kalau kita mau menilai saham itu pada total asetnya juga ya. Itu saja, silakan nanti teman-teman coba sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.